Wulandari dari kelas Ekonomi Syariah 2, mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Friski Danu Rahmat, SEMACC. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan makalah saya dengan tema subjek dan objek pajak, PTKP, dan objek pajak orang pribadi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan makalah saya. 2.1 Objek pajak dan subjek pajak. Setiap jenis pajak tentu memiliki objek pajak dan subjek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak itu sendiri. Setiap jenis pajak sudah tentu memiliki subjek dan objek pajaknya sendiri. Subjek dan objek pajak dari setiap jenis pajak. Mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atau PPh, subjek pajak PPh terdiri dari 3, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri, yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 143 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia atau dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri, yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 143 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang subjek dan objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Subjek PPN adalah pengusaha kena pajak (PKP) atau pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Namun, untuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan masih belum termasuk, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih dikukuhkan sebagai PKP. Objek pajak yang dikenakan PPN diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN dan perubahannya, yakni Undang-Undang 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Nah, dalam pasal tersebut, pungutan PPN itu dikenakan atas 1. Penyerahan barang kena pajak BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh PKP. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Yang kedelapan, ekspor JKP oleh PKP. Selanjutnya, subjek dan objek pajak bumi dan bangunan (PBB). Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki status atas bumi dan bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi wajib pajak.
Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud sebelumnya dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Ditjen Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud. Nah, bila keterangan yang diajukan oleh objek pajak sebagaimana yang dimaksud sebelumnya disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak. PBB adalah termasuk jenis pajak objektif, yang mana pengenaan pajaknya lebih ditekankan pada objek pajaknya. Hal ini dapat Anda lihat melalui susunan pasal tentang objek pajak berikut ini. Yang pertama itu bumi, yang kedua bangunan, jalan tol, kolam renang, tempat olahraga, galangan kapal atau dermaga, tempat mewah, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Yang selanjutnya, subjek dan objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas suatu tanah dan bangunan. Subjek yang berkewajiban untuk membayar pajak disebut wajib pajak BPHTB. Nah, pihak yang memiliki kewajiban untuk melunasi bea perolehan tersebut adalah orang pribadi atau badan hukum. Namun, ada juga pihak yang dikecualikan dari kewajiban tersebut, diantaranya itu perwakilan diplomatik dan konsulat dengan asas timbal balik. Yang kedua itu negara untuk melaksanakan kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri untuk menjalankan fungsinya. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atas tanah dan bangunan dengan tidak ada perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan yang diperoleh dari wakaf. Yang keenam, orang pribadi atau badan yang diperuntukkan untuk kepentingan ibadah. Lalu subjek dan objek bea materai. Bea materai diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 1985. Dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai hanya dokumen yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Pihak yang menggunakan dokumen yang disebutkan dalam undang-undang menjadi subjek dari bea materai. Artinya, mereka yang wajib melunasi sejumlah bea materai yang telah ditentukan. Sedangkan objek bea materai dibagi tergantung tarif bea materai yang digunakan. Yang pertama, objek yang dikenakan tarif bea materai 6.000. Di antaranya itu surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua itu akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapannya. Yang keempat itu surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta. Yang keenam, surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Yang ketujuh, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Yang kedelapan, dokumen lain yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Objek pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak daerah juga memiliki subjek dan objek pajaknya masing-masing. Salah satu contohnya adalah pajak reklim, yang mana objek pajaknya merupakan penyelenggara atau pembuat reklimnya itu sendiri. Nah, setelah mengetahui subjek dan objek pajak di atas, maka kini kita bisa tahu masuk ke dalam subjek pajak yang memiliki kewajibannya atau tidak, serta apa saja objek pajak dari setiap jenis pajak itu sendiri. Objek dan subjek pajak orang pribadi.
Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pada dasarnya, terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh orang pribadi yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu yang pertama, mekanisme umum. Bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, perhitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai dengan ketentuan tarif pada UU PPh pasal 17. Yang kedua, PPh final, PP 23 tahun 2018. Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan pada PP 23 tahun 2018. Yang ketiga, norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan namun mengajukan pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN, maka perhitungan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada Per 17/PJ/2015. Kemudian pajak dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh pasal 17. Selanjutnya kita membahas mengenai PTKP. Apa sih PTKP? PTKP, penghasilan tidak kena pajak, adalah salah satu komponen penting dalam perhitungan pajak penghasilan. Saat menghitung pajak, PTKP digunakan sebagai komponen pengurang atau penghasilan bruto, penghasilan kotor, yang diperoleh wajib pajak. Dari hasil pengurangan tersebut, kita akan mendapatkan besaran penghasilan kena pajak. Untuk mendapatkan jumlah pajak terutang, besaran pajak yang harus disetor kepada negara. Penghasilan kena pajak yang diperoleh selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Mengapa ada PTKP? Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, PPh sebenarnya tidak dikenakan pada seluruh penghasilan wajib pajak, penghasilan bruto. Pungutan pajak hanya dikenakan pada penghasilan kena pajak. Dalam hal PPh, Indonesia menganut tarif progresif, yakni semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula tarif pajaknya. Untuk mengetahui jumlah PKP, terlebih dahulu harus dilakukan pengurangan terhadap penghasilan bruto. Dari sejumlah komponen pengurangan tersebut, salah satunya adalah PTKP. Selain berkaitan dengan perhitungan pajak, PTKP diadakan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya agar masyarakat dengan penghasilan di bawah PTKP tidak harus berkewajiban membayar pajak. PTKP yang berlaku, besaran PTKP tidak bersifat tetap. PTKP bisa mengalami kenaikan bergantung pada indeks biaya hidup dan upah minimum. Kenaikan inflasi juga menjadi bahan pertimbangan Dirjen Pajak untuk melakukan penyesuaian tarif PTKP terbaru. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK RI Nomor 101/PMK 010/2016 tentang penyesuaian PTKP yang didasarkan pada UU Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 7, tarif PTKP terbaru adalah sebagai berikut. Penghasilan tidak kena pajak untuk diri wajib pribadi, orang pribadi adalah sebesar 54 juta. Penghasilan tidak kena pajak tambahan untuk wajib pajak yang kawin adalah 4.500.000. Penghasilan tidak kena pajak tambahan untuk seorang istri yang penghasilan dengan suami digabung adalah 54 juta. Penghasilan tidak kena pajak tambahan untuk setiap anggota keluarga, baik yang saudara maupun memiliki garis keturunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yaitu 4.500.000. Jumlah tanggungan tersebut maksimal 3 orang.
baiklah teman-teman sekalian, itulah penjelasan singkat dari makalah saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.